Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang kembali mengguncang kawasan Timur Tengah. Gencatan senjata antara Israel dan Gaza yang ternyata tidak sepenuhnya berhenti. Di balik klaim damai, laporan lapangan justru menunjukkan puluhan pelanggaran, korban sipil baru, dan bantuan kemanusiaan yang tersendat di perbatasan. Apakah gencatan ini benar-benar langkah menuju perdamaian atau hanya jeda sebelum gelombang kekerasan berikutnya dimulai? Kami akan menelusuri data, laporan resmi, dan kesaksian di lapangan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik perjanjian yang disebut gencatan senjata. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Di atas kertas, kata gencatan senjata seharusnya menjadi tanda jeda bagi kemanusiaan. Tapi di Gaza, kata itu justru berubah menjadi istilah yang getir, penuh pelanggaran, dan kehilangan maknanya. Sejak gencatan diberlakukan pada awal Oktober, kantor media Gaza melaporkan sedikitnya 47 pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan Israel. Puluhan serangan udara, tembakan artileri, dan penyergapan di wilayah padat penduduk membuat setidaknya 38 orang meninggal dunia dan 143 lainnya terluka. Sebagian besar korban adalah warga sipil, termasuk anak-anak yang sedang mengantri bantuan di pinggir jalan. Israel mengklaim bahwa gencatan telah dihidupkan kembali setelah sempat terguncang oleh insiden penembakan yang menewaskan 2 prajuritnya. Namun, pernyataan itu justru disertai serangan udara besar-besaran yang menewaskan 26 orang di Gaza. Dalam logika perang yang terus berulang, satu insiden diubah menjadi pembenaran bagi rangkaian kekerasan baru. Di langit Gaza, suara pesawat tanpa awak tak pernah benar-benar hilang. Di darat, warga berlari mencari tempat berlindung, padahal seharusnya mereka sedang menikmati ketenangan yang dijanjikan gencatan senjata. Pihak otoritas kesehatan Gaza menyebut, serangan terbaru banyak menyasar wilayah permukiman di utara dan tengah Gaza. Rumah-rumah hancur, rumah sakit kekurangan bahan bakar, dan ambulans sulit bergerak karena jalan-jalan utama tertutup reruntuhan. Warga yang berani keluar rumah seringkali menemukan tubuh kerabat mereka tertimbun debu dan puing bangunan. Di kamp pengungsi Tulkarem dan Jenin, sejumlah saksi mata menyebut suara ledakan masih terdengar setiap malam, sementara pasukan Israel melakukan razia dari rumah ke rumah. Di sisi lain, juru bicara militer Israel menyebut bahwa operasi terbatas masih diperlukan untuk menjaga stabilitas keamanan setelah serangan dari kelompok bersenjata di Gaza. Mereka menyebut bahwa gencatan tidak berarti mengabaikan ancaman yang muncul. Namun di Gaza, setiap serangan balasan dianggap bentuk pelanggaran yang memperburuk krisis. Tak ada garis jelas antara pembalasan dan provokasi. Yang pasti, korban sipil terus bertambah di tengah kondisi kemanusiaan yang sudah memburuk. Organisasi Kemanusiaan Internasional mencatat, selama masa gencatan ini, jumlah warga yang mengungsi justru meningkat. Banyak di antara mereka kehilangan rumah, tapi takut kembali karena khawatir gencatan bisa runtuh kapan saja. Suara sirine menjadi penanda baru kehidupan, seolah-olah perang masih mengatur ritme sehari-hari. Anak-anak menggambar pesawat dan asap di buku catatan sekolah mereka, bukan bunga atau langit cerah. Di perbatasan selatan, wartawan lokal melaporkan bahwa beberapa keluarga mencoba kembali ke rumah setelah mendengar kabar pasukan Israel ditarik sebagian. Namun yang mereka temui hanyalah puing,
bau bahan bakar terbakar, dan potongan dinding yang tertulis nama anggota keluarga yang sudah tiada. Seorang ibu menatap reruntuhan sambil menggenggam potongan foto anaknya yang sobek setengah. Ia berkata lirih, "Kalau ini yang disebut damai, kami tidak tahu lagi harus menamai apa yang terjadi sebelumnya." Sementara itu, dunia memantau lewat layar dan laporan singkat dari kantor berita. Namun bagi warga Gaza, gencatan senjata hanyalah jeda dengan tanda bintang kecil. Karena bahkan di masa yang disebut tenang, suara ledakan bisa kembali kapan saja. Dalam kabut debu dan asap, mereka masih menunggu arti sesungguhnya dari kata berhenti berperang. Setelah suara senjata mulai mereda, harapan berikutnya seharusnya datang lewat truk-truk bantuan. Namun di Gaza, jalan menuju harapan itu masih panjang dan berliku. Organisasi Pangan Dunia atau WFP melaporkan bahwa setiap harinya sekitar 560 ton bahan makanan masuk ke wilayah Gaza. Sekilas jumlah itu terdengar besar, tapi kenyataannya jauh dari cukup untuk menutupi kebutuhan jutaan warga yang kini bergantung pada roti darurat dan air asin. Banyak truk bantuan yang berhenti di perbatasan selatan karena jalur utama menuju utara Gaza masih tertutup. Di wilayah itulah kondisi paling parah terjadi. Rumah sakit kekurangan obat, anak-anak kekurangan gizi, dan banyak keluarga bertahan hidup dengan 1 kali makan per hari. Para relawan menggambarkan situasi seperti kota tanpa akses kehidupan. Tak ada listrik, tak ada bahan bakar, dan tak ada jaminan keselamatan. Bahkan ketika bantuan berhasil masuk, perjalanan menuju titik distribusi seringkali diiringi suara tembakan di kejauhan. Koridor bantuan yang dijanjikan dalam kesepakatan gencatan senjata masih belum berfungsi sepenuhnya. Perbatasan Rafah yang menghubungkan Gaza dengan Mesir hanya dibuka secara terbatas. Truk-truk pengangkut gandum dan obat menumpuk di sisi Mesir menunggu izin yang tak kunjung keluar. Di titik lain, jalur Kerem Shalom menjadi satu-satunya pintu yang benar-benar beroperasi, tapi jumlahnya terlalu sedikit dibanding kebutuhan di lapangan. Banyak organisasi internasional menyebut situasi ini sebagai krisis dalam krisis, karena gencatan senjata seolah tidak mengubah realitas kemanusiaan di Gaza. Di tengah situasi tersebut, warga mencoba bertahan dengan cara mereka sendiri. Di beberapa kamp pengungsi, ibu-ibu saling berbagi adonan tepung yang mereka buat dari sisa bantuan minggu lalu. Di dapur umum, relawan mencampur air dengan sedikit minyak untuk memasak roti tipis agar cukup untuk semua anak di antrian. Di sekolah yang kini berubah menjadi tempat penampungan, guru-guru mencoba mengajar di tengah bau debu dan lilin yang menyala. Mereka menulis di papan tulis dengan tangan gemetar karena lapar, tapi tetap berkata kepada murid-muridnya bahwa semuanya akan baik-baik saja. WFP menyebut bahwa kebutuhan minimum bagi Gaza seharusnya mencapai 2.000 ton bantuan setiap hari untuk mencegah kelaparan massal. Namun sejak gencatan dimulai, jumlah itu tak pernah tercapai. Banyak pihak menuding lambatnya koordinasi antara otoritas lokal dan pengawasan Israel di titik masuk bantuan. Sebagian truk harus diperiksa satu persatu, membuat antrian panjang berhari-hari di bawah terik matahari gurun. Beberapa pengemudi bahkan meninggalkan truk mereka karena kehabisan bahan bakar atau air. Sementara itu, di utara Gaza, kondisi semakin memburuk. Laporan lapangan menyebut banyak warga yang meminum air dari sumur terbuka yang terkontaminasi limbah. Penyakit diare dan infeksi kulit meningkat drastis. Rumah sakit Al-Shifa dan Kamal Adwan tidak mampu menampung pasien lagi, sementara generator mereka kehabisan solar. Gencatan senjata memang menghentikan bom untuk sesaat, tapi tidak menghentikan penderitaan. Di ujung malam, suara azan masih terdengar di antara puing-puing. Relawan memarkir truk bantuan yang belum bisa lewat dan tidur di bawah bintang dengan kepala bersandar pada karung tepung. Mereka tahu, esok pagi, antrian baru akan terbentuk di depan pagar logam yang masih tertutup rapat. Dan Gaza, sekali lagi, menunggu pintu dunia terbuka sedikit lebih lebar. Di balik jeda senjata yang rapuh,
proses politik yang rumit mulai bergerak pelan. Salah satu bagian paling sensitif dari kesepakatan gencatan adalah pertukaran tawanan dan penyerahan jenazah. Hamas telah menyerahkan beberapa jenazah warga Israel yang tewas dalam konflik, sebagai bagian dari kesepakatan tidak resmi dengan pihak mediator. Namun juru bicara mereka menyatakan bahwa sebagian besar jenazah lainnya masih terkubur di bawah reruntuhan atau terperangkap di terowongan yang runtuh akibat serangan udara. Mereka mengatakan proses penggalian memerlukan alat berat dan jaminan keamanan dari Israel, hal yang belum bisa dipastikan hingga kini. Sementara itu, Israel menekan agar semua jenazah diserahkan segera, dengan alasan kemanusiaan dan sebagai langkah awal menuju perundingan baru. Tapi di Gaza, situasinya jauh lebih kompleks. Beberapa wilayah tempat jenazah itu berada masih berbahaya karena sisa ranjau dan reruntuhan bangunan yang belum stabil. Tim pencari harus berjalan dengan peralatan seadanya, ditemani bau debu dan kematian yang belum sempat dimakamkan. Pada saat bersamaan, dinamika internal di Gaza memperlihatkan kenyataan yang lebih rumit. Meski Hamas tetap menjadi kekuatan utama, otoritas mereka tidak sepenuhnya mengikat semua kelompok bersenjata. Di beberapa daerah, terutama di Han Yunis dan Rafah, bentrokan kecil terjadi antara pejuang Hamas dan klan lokal yang menolak tunduk pada perintah mereka. Kelompok-kelompok bersenjata kecil ini memiliki sejarah panjang. Sebagian berasal dari keluarga yang kehilangan anggota dalam perang sebelumnya, dan mereka menolak menyerahkan senjata, meski gencatan telah diumumkan. Hamas melalui juru bicaranya menegaskan bahwa mereka tidak bisa berkomitmen untuk dilucuti dari senjata. Karena menurut mereka, senjata adalah satu-satunya jaminan bagi keamanan rakyat Gaza di tengah ketidakpastian politik. Namun bagi pihak internasional, terutama Amerika Serikat dan mediator, pernyataan itu menjadi tantangan besar bagi proses perdamaian jangka panjang. Sebab rencana demilitarisasi Gaza menjadi salah satu syarat utama agar bantuan rekonstruksi besar-besaran bisa segera dimulai. Utusan khusus Amerika dan beberapa negara Eropa telah tiba di wilayah tersebut untuk memperkuat gencatan dan menyiapkan fase baru pasca konflik. Mereka mendorong terbentuknya mekanisme pemerintahan sementara di Gaza yang mencakup berbagai faksi, dengan pengawasan lembaga regional. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa setiap upaya politik selalu terbentur tembok kepercayaan yang runtuh. Di satu sisi, Israel menuntut jaminan keamanan total. Di sisi lain, Hamas dan kelompok bersenjata menolak menyerah tanpa adanya jaminan bahwa blokade dan serangan akan benar-benar berhenti. Di tengah tarik-menarik ini, warga Gaza mencoba kembali ke rumah mereka yang rata dengan tanah. Mereka berjalan membawa kasur, foto keluarga, atau sekadar ember kosong, menelusuri jalan yang dulu mereka kenal tapi kini penuh reruntuhan. Di antara debu, beberapa keluarga menemukan jenazah yang telah lama hilang. Para relawan memakamkannya dengan doa singkat karena tanah terlalu keras untuk digali lama. Diplomasi dunia terus bergerak, tapi di tanah Gaza, kehidupan masih tertahan di antara masa lalu dan masa depan. Gencatan senjata telah memberi ruang untuk bernafas, namun belum cukup untuk hidup. Bantuan belum cukup untuk menyembuhkan luka, dan perundingan belum cukup untuk memulihkan kepercayaan. Di langit yang masih dihiasi sisa asap dan cahaya oranye dari matahari sore, Gaza berdiri dalam diam. Sebuah wilayah kecil yang terus menanggung beban besar, menunggu hari di mana kata damai tidak lagi sekedar perjanjian di atas kertas, tapi nafas yang benar-benar bisa dirasakan oleh mereka yang masih bertahan di bawah puing-puing. Gencatan senjata di Gaza hari ini bukan sekedar jeda dalam perang, tapi cerminan betapa rapuhnya keseimbangan antara diplomasi dan realitas di lapangan. Di balik angka dan laporan resmi, masih ada tangis anak-anak di antara reruntuhan, masih ada antrean panjang di pos bantuan, dan masih ada keluarga yang menunggu kabar dari mereka yang belum pulang. Dunia mungkin mencatatnya sebagai upaya menuju perdamaian, namun bagi warga Gaza, setiap hari tetap menjadi perjuangan untuk bertahan hidup di tengah ketidakpastian yang tak berujung. Perjalanan menuju stabilitas masih panjang, dari perundingan antar negara hingga upaya relawan di lapangan, semua berpacu dengan waktu melawan kelaparan, trauma, dan kehilangan. Sementara para pemimpin membicarakan masa depan di meja diplomasi, rakyat Gaza tetap berdiri di garis depan kemanusiaan, berjuang agar esok hari
masih bisa disebut hari yang hidup. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.